lagi bersama aku, Siti Rahayu. Di sini aku akan membahas modul 3, yaitu NAT. Di sini ada 8 materi pembahasan. Yang pertama, di sini ada definisi. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau internet protokol yang bersifat privat. IP teregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenarkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke IP yang legal. Network sehingga memiliki hak untuk mengirim data dalam sebuah jaringan. Jenis NAT 1. Volcom-NAT. Jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Yang kedua, restricted CON. Lebih aman daripada Volcom. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Yang ketiga, port restricted CON NAT. Sama seperti restricted CON, tapi NAT juga membatasinya nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Simetri NAT. Jenis NAT paling ketat dan umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya sendiri. Tipe NAT. Di sini ada tipe statik. NAT tipe statik adalah metode Network Address Translate yang menerjemahkan satu alamat IP privat menjadi satu alamat IP publik secara tetap atau on-to-on. Artinya, setiap perangkat yang menggunakan IP privat tertentu akan selalu menggunakan IP publik yang sama setiap kali berkomunikasi dengan jaringan luar atau internet. Pemetaan ini dibuat secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah selama konfigurasi tidak diubah. Tipe dinamik. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT-POL dan NAT System Overload. System Overload. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau OSID. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port outbound. Aku sudah terpenuhi, langsung aja kita masuk ke router yang Google. CLI enable konfigurasi terminal interface IP address 17 19 23 1 255 255 255 titik
dan interface di Windows 1. IP address-nya 10.25.25.1. Jika sudah, kita buat ke router ISP. Enable konfigurasi terminal, interface Windows IP address 10.25.1. Kita masuk ke router client sama seperti tadi. Enable konfigurasi terminal, interface Windows IP address 11.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 
Lanjut kita masuk ke switch. Enable konfigurasi terminal, enter support mendatang VLAN 10 MM10 support mode access report access VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20 main 20 interface FA0/3 subnet port mode access with access 63. Jika sudah, kita masuk ke server. Kita ke desktop. Di sini kita akan memasukkan IP-nya 13 16 23 32.
coordinate maksnya 255.255.255.0. Ini datanya 17 Sudah, kita masuk lagi ke router Google. Setelah BGP 1 Rambut as F2 net 10.10.10
Sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.